Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Mulai, Wusong, apakah kamu masih ingin bergerak sekarang? Ucap Tengsa dengan tangan berada di belakang punggungnya saat dia menatap dingin pada duo Mulei yang melayang di udara sementara dia dengan santai berbicara. Ketika mereka mendengar kata-katanya, alis Mulei dan Wusong dengan lembut mengerut saat mereka berpaling untuk melirik satu sama lain. Namun mereka tidak bergerak lagi karena situasi saat ini telah melampaui harapan mereka. Ketika mereka menghadapi Tengsa yang berada di tahap manifestasi lanjut, bahkan jika mereka bergabung, mereka belum tentu menang. Tengsa, kekuatanmu memang melebihi harapan kami. Namun sekarang kultus Ghastly Puppet Anda telah mengungkapkan harta utama. Itu pasti akan menarik perhatian. Jika kultus Ghastly Puppet Anda mampu memecahkan segel, mungkin tidak apa-apa. Namun izinkan saya menanyakan ini. Setelah kegagalan Anda sebelumnya, apakah Anda masih percaya diri? Ucap Wusong dengan mata berkilauan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya dan hal itu, ucap Tengsa melintas sebelum dia menjawab. Tengsa, itu bukan hal bijak bagi Anda untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Saya percaya bahwa Anda benar-benar menghargai harta itu. Sebelumnya Anda memiliki pengalaman langsung tentang seberapa rumitnya segel barang itu. Dengan hanya sekte boneka mengerikanmu saja, bahkan jika Anda menghabiskan 10 tahun lagi untuk memecahkan segel itu, saya khawatir Anda masih tidak dapat membuka segelnya. Mengapa Anda tidak memilih untuk bekerja sama dengan kami? Dengan begitu, semua orang mendapat manfaat. Ucap Mulei membuka mulutnya dan berkata, hahaha, Mulei benar. Daripada menyimpan sendiri, mengapa kita tidak bergabung dan membuka segelnya? Ucap Wusong tersenyum. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, Tengsa tenggelam dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, dia menatap pada bola hitam bersinar di bawahnya. Saat ini dia telah menggunakan segala cara yang tersedia. Namun dia masih tidak mampu membuka segelnya. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa kalau hanya kultus bonekanya saja, mungkin mustahil untuk membuka segelnya. Ketika mereka melihat bahwa Tengsa sedikit tergoda, duo Mulei agak gembira dan mereka memutuskan untuk sedikit membujuknya lagi. Jangan khawatir, karena harta ini pada akhirnya milik kultus Anda. Jika kita mampu untuk menggabungkan kekuatan untuk memecahkan segel, sekte boneka mengerikan Anda pasti akan memperoleh lebih banyak keuntungan daripada kami. Bukan mustahil bagi kalian untuk bekerja sama dengan kultus Ghastly Puppet dan menikmati harta bersama-sama. Jadi sekarang, mari kita gabungkan kekuatan dan lihat apakah kita bisa menghancurkan segel ini. Jika pasukan gabungan kita tidak dapat mematahkannya sama sekali, tidak ada gunanya bekerja sama, ucap Tengsa berkilauan sebelum dia mengatakannya dengan santai. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Mulei dan Wusong tercengang. Mereka saling berpandangan sebelum mereka segera menganggukkan kepala. Baiklah, kami ingin mencobanya juga. Mari kita cari tahu seberapa kuatnya segel itu. Baiklah, dalam hal ini, mari kombinasikan kekuatan dan hancurkan, ucap Tengsa melepaskan tawa hangat. Dia melambaikan lengan bajunya dengan cepat, dan para tetua senior kiri dan kanan, serta 4 praktisi elit setengah langkah ke manifestasi, segera muncul di belakangnya. Di seberang mereka, Mulei dan Wusong juga memberi isyarat dengan tangan mereka kepada 4 praktisi panggung manifestasi tahap awal untuk bergabung di belakang mereka berdua. Tatapan mereka mengunci ke bola hitam bersinar di bawah mereka. Ketiga faksi teratas sebenarnya berencana untuk menggabungkan kekuatan untuk memecahkan segel harta misterius. Ketika melihat perkembangan mendadak ini di Gunung Yin misterius ini, bisik-bisik meletus dari lingkungan kota boneka yang mengerikan. Beberapa dari mereka merasa agak menyesal karena mereka ingin melihat ketiga faksi utama ini bertarung. Pada saat itu, mereka mungkin bisa menyelinap masuk dan mengambil keuntungan dari hal itu. Namun berdasarkan situasi saat ini, jelas itu tidak mungkin sekarang. Mari gabungkan kekuatan dan robek segelnya, ucap Tengsa berteriak. Sebelum getaran Yuan Power yang sangat kuat meletus dari tubuhnya dan berbagai struktur energi yang terbentuk di atas kepalanya. Terbukti, dia telah mendorong kekuatan Yuan di tubuhnya secara maksimal. Mulei Wusong juga berteriak saat mereka memanfaatkan kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuh mereka.
4 praktisi tahap manifestasi awal yang berdiri di belakang mereka juga memanfaatkan kekuatan Yuan mereka. Aliran aura kuat dan dominan meletus dan menyebabkan Yuan power di daerah itu mengamuk. Di tengah arena, itu langsung berubah sangat panas. Bahkan tidak termasuk praktisi tahap setengah langkah ke manifestasi. Ada 9 praktisi tahap manifestasi sepenuhnya di ketiga faksi ini. Barisan ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Selanjutnya, pada saat yang sama, 9 praktisi tahap manifestasi secara bersamaan memanfaatkan kekuatan Yuan mereka. Seperti keributan menghancurkan bumi, karena kekuatan yang kuat menyelimuti seluruh langit di atas gunung, seperti awan. Sementara gelombang kejut yang menakutkan terus muncul dari dalam. Sambil melayang di udara, kilatan dingin melintas di mata Tengsa. Dia dengan kasar melambaikan telapak tangannya ke bawah. Sebelum pilar cahaya Yuan power yang sangat gemilang langsung merobek langit hitam seperti seekor naga sebelum meraung di bola bercahaya hitam di bawah dan berlari ke arahnya. Segera Tengsa melakukan gerakannya. Mulai dan sisanya juga memanfaatkan Yuan power mereka, dan 8 pilar cahaya Yuan power yang tangguh seperti pilar yang menopang langit, menembus langit dan runtuh bersama dengan getaran yang menakutkan. Pilar cahaya Yuan power ini bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah turun ke arah bola cahaya hitam. Namun, karena menghadapi serangan gabungan dari 9 praktisi tahap manifestasi ini, bayangan tetua bermata hitam dengan tenang memperpanjang jarinya dan perlahan menunjuk. Sebuah gema mendalam diam tiba-tiba memantul di seluruh langit. Kemudian kekuatan menakutkan yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba tersapu dari dalam bola bercahaya hitam. Seketika arena raksasa itu runtuh, sementara para praktisi kultus boneka di dekatnya memuntahkan banyak darah karena mereka semua terlempar. Bangunan di sekitarnya juga semuanya menjadi debu karena gelombang listrik yang terus-menerus. Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Tengsa dan 8 praktisi elit melayang di udara. Tiba-tiba mengeluarkan suara yang menyesakkan dari tenggorokan mereka. Segera semuanya mundur beberapa ratus meter. Sementara ekspresi wajah mereka langsung berubah. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari 9 praktisi panggung manifestasi, mereka masih tidak dapat mengguncang segel yang ditinggalkan oleh tetua bermata hitam. Adegan ini tidak diragukan lagi, menyebabkan semua orang merasa takut. Sepertinya apa yang dikatakan tetua bermata hitam itu sebelumnya memang benar. Tanpa seizinnya, bahkan jika seseorang berhasil menemukan simbol kuno leluhur, itu masih tidak berguna. Seluruh puncak gunung sekarang benar-benar hancur. Arena telah runtuh dan gedung-gedung hancur berantakan. Sementara itu, beberapa praktisi kultus merintih di tanah. Terbukti beberapa dari mereka terluka. Tengsa yang melayang di udara menatap pemandangan ini saat wajahnya berubah menjadi hijau. Kemarahan di dalam hatinya hampir membuatnya kehilangan semua rasionalitas. Tak satupun dari mereka bisa mengerti betapa frustasinya perasaannya di dalam hati. Meskipun dia jelas tahu bahwa ada harta karun yang tersembunyi di dalam bola bercahaya hitam, terlepas dari segala macam cara yang dilakukan, dia masih benar-benar tidak bisa mencapainya. Di kejauhan, wajah sisa para praktisi elit berubah serius. Setelah mereka mengalaminya sendiri, mereka juga menyadari betapa mengerikannya bola bercahaya hitam itu. Di bawah bayang-bayang tetua bermata hitam, mereka terasa seperti semut. Terlepas dari seberapa banyak mereka berjuang, mereka tidak dapat mengguncang segel tipis itu. Kerumunan itu diam. Hanya ada tangisan yang terus-menerus berasal dari para praktisi yang terluka, menyebabkan seseorang merasa sangat frustasi. Namun di tengah erangan konstan, sosok berlari keluar dari bayang-bayang seperti hantu. Itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa, langsung menuju bola cahaya hitam yang melayang di atas arena. Mungkin karena bentrokan yang mengerikan sebelumnya, Tengsa dan yang lainnya menjadi agak lambat. Karena itu, meskipun mereka telah melihat sosok itu, mereka tidak segera bergerak. Anak muda mana yang berani berperilaku mengerikan di kultus bonekaku? Meskipun mereka agak lambat, itu masih sarang tua kultus Ghastly Puppet. Oleh karena itu, seketika orang tua senior kiri dan kanan pulih. Mata mereka menjadi dingin saat mereka berteriak. Namun, saat seperti mereka akan bergerak, Tengsa yang berdiri di depan mereka mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Kemudian dia menatap dingin pada sosok yang gagah secepat kilat itu.
Anak tahap Ki Creation saja bahkan tidak akan mampu untuk melakukan itu, ucap Tengsa. Ketika mereka mendengar suara dingin Tengsa, para tetua kiri dan kanan senior juga tertawa kecil ketika mereka menganggukkan kepala mereka, sementara mereka menatap mengejek pada sosok itu. Bahkan 9 praktisi panggung manifestasi bersama-sama tidak dapat memecahkan segel. Bagaimana mungkin anak Ki Creation dapat menyentuh bola bercahaya hitam itu? Dia mungkin akan langsung dipecahkan. Di bawah tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, sosok kilat muncul di atas bola hitam bersinar. Matanya menatap tepat pada tetua bermata hitam yang melayang di cakram bercahaya, sementara matanya mulai berkilauan. Sosok itu secara alami adalah Lindong, yang telah bersembunyi untuk sementara waktu. Kultus Ghastly Puppet saat ini ada pada saat yang paling tidak stabil. Bentrokan sebelumnya telah merusak kekuatan Yuan di dalam Tengsa dan para praktisi elit lainnya. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik baginya untuk bergerak. Sosok Lindong muncul di atas tetua bermata hitam. Tepat saat merasakan seseorang mendekatinya, sosok itu mengangkat kepalanya dengan dingin. Kemudian di bawah tatapan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya, itu sekali lagi memperpanjang jarinya yang melambangkan kematian dan secara bertahap mengarahkannya ke Lindong. Sungguh seorang yang arogan. Apakah dia berpikir bahwa harta seperti ini dapat disentuh oleh orang biasa? Ketika mereka melihat pemandangan ini, para tetua senior kiri dan kanan langsung tertawa kecil. Bahkan bagi mereka, berdasarkan kemampuan mereka, jika mereka tersentuh oleh jari sosok itu, mereka akan terbunuh seketika. Apalagi anak tahap Ki Creation. Di bawah senyuman sinis yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, mata Lindong menatap tepat di jari kematian itu. Saat berikutnya, dia dengan keras menghembuskan embusan udara putih. Kemudian dia menggenggam telapak tangannya, sementara simbol hitam misterius segera muncul di telapak tangannya. Begitu simbol itu muncul, beberapa balok cahaya hitam segera meletus. Di bawah sinar hitam, tetua bermata hitam yang telah benar-benar menggagalkan sekte boneka mengerikan sebenarnya mulai memudar, sampai akhirnya dia menghilang sepenuhnya. Ketika hantu bermata hitam memudar, cahaya hitam sekali lagi bersinar pada bola hitam. Segera bola bercahaya hitam cepat menyusut sebelum akhirnya berubah menjadi balok kecil, dan itu terhisap ke jimat batu misterius di dalam telapak tangan Lindong. Perubahan ini terjadi dalam sekejap dan tidak ada yang bisa memahaminya dengan cepat. Bahkan wajah Tengsa secara bertahap membeku hanya setelah bola bersinar hitam menghilang. Seluruh area itu sangat hening. Namun saat Lindong memperoleh simbol leluhur melahap, tanpa ragu sedikit pun, dia dengan kasar berbalik dan melarikan diri. Sementara Yuan Power di tubuhnya meletus seketika. Sosoknya berubah menjadi sosok hitam buram saat ia melarikan diri secara maniak keluar dari gunung Yin hitam misterius. Begitu Lindong berbalik dan melarikan diri, langit malam yang gelap segera meletus seperti gunung berapi. Semua orang tahu bahwa masalah besar akan terjadi. Sesosok buram menyapu dari puncak gunung Yin hitam misterius. Ledakan samar terdengar di sekitar tubuhnya di malam yang tenang. Ketika dentuman sonik menyebar, suasana di lingkungan kota boneka langsung meledak ketika suara kejutan yang luar biasa menusuk terdengar di malam hari. Orang itu telah merampas harta karun itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana itu mungkin? Bahkan 9 praktisi panggung manifestasi yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa dengan segel harta itu. Bagaimana mungkin orang itu bisa merebutnya? Gila, ini akan menjadi sesuatu yang gila. Suara yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti gunung berapi di malam yang tenang. Dalam sekejap mata, orang yang tak terhitung jumlahnya berubah merah darah. Jika harta itu tinggal di tangan kultus Ghastly Puppet, dalam menghadapi intimidasi mereka, sepertinya tidak ada yang berani mencoba. Tetapi sekarang, harta itu tiba-tiba dicuri. Oleh karena itu, bukankah itu berarti bahwa selama pencuri itu terbunuh, orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta itu? Orang itu benar-benar merampasnya, ucap para tetua kiri dan kanan dengan rahang yang kendor saat mereka menatap sosok yang melarikan diri. Semua praktisi kultus boneka mengerikan, dengarkan perintah saya. Tidak peduli biayanya, hentikan orang itu, ucap tetua kiri itu. Detik berikutnya, para tetua kiri dan kanan melonglong muram dan meledak di langit seperti guntur. Saat lolongan itu mendarat, para tetua kiri dan kanan buru-buru melihat ke arah Tengsa di belakang mereka. Hanya untuk melihat tubuh Tengsa gemetar tanpa henti, sementara kemarahan gila yang bisa melahap seseorang memenuhi matanya.
Malam ini, dia sudah ditekan beberapa kali dalam memecahkan segel itu. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar merebut benda itu dari bawah matanya. Ini tidak diragukan lagi seperti dua tamparan keras di wajahnya. Tengsa pada saat ini jelas sangat marah. Pemimpin sekte, orang itu agak aneh. Ada simbol aneh yang mengambang di tangannya. Sepertinya bisa melunturkan segel itu. Jika kita dapat memperolehnya, kita pasti akan bisa membuka segel, ucap para tetua kiri dan kanan, meskipun Tengsa pada saat ini seperti bom yang akan meledak. Benar, kita tidak bisa membiarkan orang itu kabur, ucap Tengsa. Setelah mendengar kata-kata tetua kiri dan kanan, kemarahan yang melambung di mata Tengsa tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, ekspresi riang tiba-tiba muncul di wajahnya saat tatapannya yang jauh memandang ke arah sosok buram yang melarikan diri dengan cepat, sementara dia tertawa kecil. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Sama seperti tawa Tengsa mendarat, tanpa menunggu tetua kiri dan kanan untuk menjawab, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan suara dentuman, dan tubuhnya sudah menghilang seperti hantu. Tangkap orang itu! Suara Tengsa bergema. Saat tubuh Tengsa menghilang, para praktisi kultus yang tak terhitung jumlahnya juga menyerang ke depan. Ini adalah sarang tua kultus Ghastly Puppet. Segera figur demi figur menukik dari semua arah, seperti jaring laba-laba yang berusaha memendung tubuh Lindong. Kecepatan Lindong praktis ada batasnya. Bagaimanapun, ada terlalu banyak praktisi kultus. Mereka menyerbu dari segala arah, dan dalam beberapa detik singkat, 4 praktisi tahap Key Creation adalah yang pertama tiba. Tangan mereka terbuka saat kekuatan Yuan Power yang kuat dari seni bela diri menyerang dengan kejam. Mata Lindong dingin, tangannya mengepal. Sebagai platform emas dan tanpa ampun menyerang, langsung meniup kembali 4 praktisi tahap Key Creation, menyebabkan mereka muntah darah saat mereka terbang mundur. Orang itu adalah Lindong, ucap suara yang terdengar. Saat platform emas Lindong menghancurkan 4 praktisi tahap Key Creation, sebuah teriakan keras yang akrab tiba-tiba terdengar keluar dari belakang. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius. Dia bisa mendengar bahwa itu adalah Chao Shen yang telah bertarung dengannya di Great Puppet City. Yang terakhir pasti sudah mengenali platform emas milik Lindong. Lindong yang menangkap Teng Lei. Apakah dia tidak tahu kultus Ghastly Puppet telah memerintahkan penangkapannya? Benar-benar masih berani datang ke Ghastly Puppet City untuk merebut harta karun. Kekuatan pria itu benar-benar tak terbandingkan tangguhnya, ucap bisik-bisik orang yang melihat sosok Lindong melintas. Tatapan tak terhitung menatap terkejut ke arah sosok hitam yang melarikan diri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pencuri itu sebenarnya akan menjadi orang yang memiliki dendam dengan kultus Ghastly Puppet. Lindong. Sosok Lindong dengan kasar menyapu. Platform emas di tangannya menari liar, dan beberapa praktisi kultus dibuat mundur pergi sambil muntah darah. Saat pengepungan di udara di atas Ghastly Puppet City terjadi, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menyerang dari belakang. Lindong! Saat pasukan kuat tiba, itu diiringi oleh raungan marah Chao Shen. Hari itu Lindong telah menangkap Teng Lei tepat di depannya, dan telah menyebabkan dia dimarahi berkali-kali. Sekarang mereka bertemu sekali lagi hari ini. Dia harus memastikan untuk mendapatkan kembali wajahnya, tidak peduli apapun. Ketika dia melihat orang itu dengan gigi menghambatnya, mata Lindong berubah sedingin es. Dia dengan paksa memutar tubuhnya saat cahaya hitam keunguan tiba-tiba berputar di matanya sebelum dia menekankannya ke depan. Kali ini, apa yang menyambar keluar dari tubuh Lindong tidak berwarna emas Yuan Power, tetapi energi hitam keunguan yang aneh. Energi dengan cepat terkondensasi, berubah menjadi tinju sebelum dengan ganas berbenturan melawan Chao Shen. Anda mencari kematian, ucap Chao Shen. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani melawan dia secara langsung, Chao Shen tertawa dingin. Namun sebelum cibiran di wajahnya bisa memudar, tiba-tiba tinju berwarna keunguan langsung menghancurkan serangan seni bela dirinya pada kecepatan yang menakutkan. Selain itu, kekuatan tinju itu tidak berkurang karena dengan kejam menghempaskan ke dalam tubuhnya. Pertahanan kekuatan Yuan di tubuh Chao Shen praktis hancur dalam sekejap. Begitu banyak, bahkan armor soul treasure tingkat menengah yang Chao Shen kenakan langsung diledakkan. Sosoknya terbang ketika bola kabut berdarah yaitu bajunya jatuh ke tanah di bawah. Satu pukulan meniup praktisi setengah langkah ke manifestasi. Penglihatan mengerikan ini langsung menyebabkan tubuh para praktisi kultus boneka mengerikan yang hendak menerkam Lindong segera membeku. Mata mereka dipenuhi rasa takut yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin Lindong mengalahkan setengah langkah ke manifestasi Chosen ke keadaan seperti itu dengan satu pukulan? Mungkinkah dia sudah menembus ke tahap manifestasi? Tapi kenapa auranya masih di tahap key creation? Adegan ini juga diperhatikan oleh banyak praktisi yang mengamati situasi. Tiba-tiba, teriakan keheranan meletus di luar kota boneka yang mengerikan. Dan beberapa dari mereka bahkan merasa sedikit pusing. Berbagai hal yang terjadi malam ini benar-benar terlalu aneh. Sementara banyak orang kehilangan semangat mereka karena kekuatan Lindong, Lindong segera menarik tinjunya sebelum sekali lagi dengan panik berlari pergi. Dia secara alami mengerti bahwa dia memiliki kekuatan semacam ini karena Little Martin diam-diam membantu dia. Jika tidak, dia pasti akan ditunda oleh Chosen. Pada saat itu, kalau para praktisi kultus mengepungnya, mustahil untuk melarikan diri hari ini. Mendorong kecepatannya ke batas, Lindong melintas saat ia akhirnya keluar dari pengepungan kota. Siulan peluit dengan cepat terdengar keluar. Dengan kecepatannya, dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari pengejaran. Karenanya dia harus mengandalkan Little Flame. Sama seperti peluit Lindong yang terdengar, raungan harimau terdengar di kegelapan malam. Segera setelah itu, kilatan merah menyapu cakrawala dan langsung muncul di samping Lindong. Tanpa ragu sedikit pun, Lindong membalik ke punggung harimau. Sementara Little Flame juga dengan cepat membentangkan sayapnya. Tepat saat hendak melarikan diri, Little Martin tiba-tiba muncul di pundak Lindong saat teriakannya dengan nada tinggi keluar. Hati-hati! Saat suara Little Martin jatuh, langit malam di depan Lindong tiba-tiba terombang-ambing. Sosok seperti dewa iblis muncul seperti hantu. Itu adalah Tengsa. Anda adalah Lindong itu? Serahkan harta karun itu kepada pemimpin sekte ini, ucap Tengsa muncul. Dia menatap Lindong dengan wajah penuh geram. Tangannya tiba-tiba melambai dengan kuat. Dan kekuatan Yuan yang sama yang terbentuk menjadi kerangka raksasa Yuan Power dan mendesing ke arah Lindong. Cepat mundur, ucap Little Martin. Ketika melihat serangan Tengsa, mata Little Martin berubah sangat serius. Cakar-cakarnya menari ketika energi hitam keunguan tebal dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi cakram hitam keunguan yang berputar-putar. Cakram cahaya terbang dan bertabrakan kuat dengan raksasa Yuan Power yang sangat kuat. Gelombang energi yang mengejutkan meletus di langit saat cakram ungu hitam dan kerangka Yuan Power dimusnahkan. Adegan ini sekali lagi menarik tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mengira bahwa Lindong akan benar-benar dapat menerima serangan manifestasi tahap lanjut Tengsa. Kamu pasti berkhayal jika kamu berniat mengambil harta itu di depan pemimpin sekte ini. Serahkan, ucap Tengsa. Mata Tengsa berubah sedikit lebih serius. Segera setelah itu, dia dengan jahat tertawa ketika aura yang lebih menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menyebabkan bahkan kekuatan Yuan di tanah itu menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Tengsa, jika kamu berani menyerang lagi, aku akan membunuh Tenglei, ucap Lindong. Saat dia menatap dewa iblis seperti Tengsa yang berdiri di tengah Yuan Power yang bergemuruh, mata Lindong menjadi dingin. Tangannya mengulurkan sesosok yang diikatkan ke ekor piton Little Flame. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul hanya untuk melihat sosok keras di tangan Lindong. Dari kelihatannya, itu adalah Tenglei yang telah ditangkap oleh Lindong. Sekarang dia adalah seorang sandera. Anak ini benar-benar ganas, ucap orang yang menyaksikan hal ini di bawah. Melihat Lindong meraih leher Tenglei dan membuat kulitnya secara bertahap berubah ungu, sementara wajah Tengsa secara bertahap berubah menjadi hijau. Namun, mengandalkan ini untuk pergi dengan aman mungkin masih akan sedikit sulit, ucap banyak orang saling memandang ketika mereka berbisik dengan suara rendah. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys.